Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Nah, hari ini kita akan belajar materi bab 6 di LKS Omoshiroi 2A. Judulnya yaitu Nande ga koe ikimasu ka? Nah, Nande ga koe ikimasu ka itu artinya pergi ke sekolah dengan apa? Nah, bagaimana caranya kita membuat kalimat seperti ini? Mari kita pelajari langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan mengenal dulu kosakata ya. Di sini sudah ada beberapa kendaraan dalam bahasa Jepang. Minasang, ayo kita baca dan hafalkan nama-nama kendaraan ini. Yang pertama ada jitensha. Jitensha. Ini artinya sepeda. Kemudian ada baiku. Baiku. Baiku artinya motor. Kemudian ada hikoki. Hikoki. Hikoki artinya pesawat terbang. Kemudian ada kuruma. Kuruma. Nah, kuruma artinya mobil. Berikutnya ada taksi. Taksi. Nah, taksi itu artinya taksi ya. Kemudian ada densha. Densha. Nah, densha ini adalah kereta listrik. Kereta api listrik ya. Kemudian ada basha. Basha. Nah, basha ini artinya delman atau dokar ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada fune. Fune. Nah, fune itu artinya kapal laut. Kemudian ada helikopter. Helikopter. Helikopter ini artinya helikopter. Kemudian ada basu. Basu. Nah, basu ini seperti kalian lihat ya di gambar, itu artinya bus atau bus atau tayo ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada kendaraan yang bunyinya nuni 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 nu. Nah, ini adalah kyukyusha atau ambulan. Sekali lagi ya, kita ucapkan kyukyusha. Lagi sekali. Kyukyusha. Nah, terakhir ada aruite. Aruite. Nah, di gambarnya adalah gambar ninja ya. Tapi aruite bukan artinya ninja ya. Aruite itu artinya jalan kaki. Nah, saya juga tidak tahu kenapa ilustrasinya ninja ya. Ninja kan tidak jalan kaki. Dia kan lari cepat dia karena dia mata-mata. Oke, jadi dicatat ya, aruite artinya jalan kaki. Baiklah, selanjutnya ada kosakata kata kerja ya. Di sini kita belajar 3 buah kata kerja. Yang pertama ada ikimasu. Nah, ini ya. Ikimasu. 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 Artinya pergi. Kemudian ada kimasu. Kimasu. Yang artinya datang. Dan kemudian yang ketiga ada kaerimasu. Kaerimasu. Nah, kaerimasu artinya pulang. Nah, di sini adalah kata kerja yang menunjukkan perpindahan ya, yaitu pergi ke suatu tempat, datang ke suatu tempat, dan pulang ke suatu tempat. Nah, selanjutnya di sini ada kata tanya ya. Ada nande. Nah, ini ya. Nande. Nande artinya dengan apa? Nah, maksudnya di sini adalah dengan kendaraan apa. Kemudian ada donogurai. Donogurai yang artinya berapa lama? Kira-kira berapa lama?
Baiklah minasang, selanjutnya kita masuk ke bagian pola kalimat. Ini adalah pola kalimat yang pertama. Jadi pola kalimatnya, pertama kalian masukkan nama kendaraan. Kemudian diikuti oleh ini ya, partikel D. Kemudian masukkan tempat tujuan ya, misalnya sekolah, rumah, atau nama-nama wilayah ya, misalnya Bandung, Jakarta, Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian masukkan partikel E. Nah, ini dibaca E ya. Dan terakhir baru kalian masukkan kata kerjanya. Bisa ikimas, kimas, atau kairimas. Silahkan sesuaikan dengan kalimat yang ingin kalian buat. Contoh, yang pertama ada jitensha de gakkoe ikimasu. Artinya pergi ke sekolah dengan sepeda. Kemudian contoh yang kedua, hikoki de Nihon e kaerimasu. Artinya pulang ke Jepang dengan pesawat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian percakapan atau kaiwa. Oh, ngelur. Kaiwa. Oke, di sini ada percakapan pertama. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Nande ga koe ikimasu ka? Lagi sekali ya. Nande ga koe ikimasu ka? Nah, itu artinya dengan apa pergi ke sekolah? Nah, si A menjawab jitensha de ikimasu. Lagi sekali ya, jitensha de ikimasu. Yang artinya pergi dengan sepeda atau pergi naik sepeda. Selanjutnya adalah contoh nomor 2. Mari kita baca sama-sama. Dari pertanyaan dulu ya. Jadi ada yang bertanya seperti ini. Nande ga koe ikimasu ka? Lagi sekali. Nande ga koe ikimasu ka? Yang artinya dengan apa pergi ke sekolah. Nah, si A ini dia menjawab aruite ikimasu. Aruite ikimasu. Nah, kalian masih ingat kan artinya aruite? Yap, benar. Aruite artinya jalan kaki. Nah, jadi ketika kalian menggunakan kata jalan kaki, kalian tidak perlu menggunakan partikel D lagi ya. Nah, tidak ada partikel D kan di sini, langsung aruite ikimasu. Tidak menggunakan aruite D ikimasu. Nah, kenapa tidak menggunakan partikel D? Karena partikel D itu menyatakan dengan alat ya. Sedangkan jalan kaki kan tidak menggunakan alat. Kalian hanya menggunakan anggota tubuh masing-masing. Sehingga di sini tidak perlu kalian isi partikel D. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut. Baiklah, selanjutnya kita menuju atau masuk ke dalam pola kalimat yang kedua. Oke, pola kalimat yang kedua ini cukup panjang ya. Mari kita baca sama-sama ya teman-teman. Ya minasang. Nah, yang pertama ada tempat 1. Tempat pertama atau tempat awalan. Kemudian diikuti oleh partikel kara. Nah, jadi kara itu artinya dari ya. Sehingga dapat disimpulkan dari tempat 1. Nah, kemudian berikutnya kalian masukkan tempat yang kedua alias tempat tujuan kalian. Dan diikuti oleh partikel made. Partikel made itu artinya sampai ya, bukan made wayan ya, yang anak kedua, anak pertama. Oke, made di sini artinya sampai ya. Jadi sampai tujuan. Dari tempat 1 sampai tempat kedua atau tujuan. Kemudian masukkan nama kendaraan ya. Dan diikuti partikel D. Dengan kendaraan. Nah,
Selanjutnya kalian masukkan jangka waktu. Jangka waktu ini maksudnya kira-kira berapa lama kalian mencapai dari tempat 1 sampai tempat 2 dengan sebuah kendaraan. Nah, ini kira-kira berapa lama? Nah, misalnya 1 jam, 2 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit, dan lain sebagainya. Dan terakhir diikuti oleh kata gurai des. Gurai ini artinya kira-kira. Jadi, kira-kira akan memakan waktu sekian. Des. Oke, untuk jangka waktu, mari kita lihat dulu ya bahasa Jepangnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jangka waktu ya. Nah, di sini ada 5 menit. Nah, 5 menit bahasa Jepangnya gofung. Gofung, bukan gofood ya. Kemudian ada 10 menit. Jupung. Jupung. Kemudian ada 15 menit. Jugofung. Jugofung. Oke, fung ini jangan dibaca fun ya. Ini karena bukan bahasa Inggris ya. Jadi ini baca jugofung, bukan juga fun ya. Oke, selanjutnya ada 30 menit. Yaitu sangjupung. Sangjupung. Kemudian ada 1 jam. 1 jam saja. Oke, 1 jam itu ichi jikang. 1 ichi jam jikang. Jadi 1 jam ichi jikang. Kemudian 2 jam ni jikang. Kalau 3 jam jadinya apa? Iya, betul. 3 jam menjadi sang jikang. Dan seterusnya. Oke, kalian bisa membuat sendiri ya. Jadi dari angka tambah jikang itu udah jadi lamanya berapa jam, sekian jam. Baiklah minasang, sekarang kita ke contoh kalimat ya. Mari kita baca sama-sama. Uchi kara gakko made jitensha de 5 分ぐらいです. Lagi sekali ya. Uchi kara gakko made jitensha de 5 分ぐらいです. Artinya, dari rumah sampai sekolah atau ke sekolah dengan sepeda kira-kira 5 menit. Ya, kalau di kalimatnya jadi seperti ini ya. Dari rumah sampai sekolah dengan sepeda kira-kira 5 menit. Selanjutnya kita ke kaiwa ya. Jadi contoh dalam kaiwa. Oke, jadi si A bertanya. Jawa kara bari made dono gurai desu ka? Sekali ya. Jawa kara bari made dono gurai desu ka? Nah, itu artinya dari Jawa sampai Bali kira-kira berapa lama? Nah, si B menjawab, Fune de 30 分ぐらいです. Fune de 30 分ぐらいです. Artinya dengan kapal laut kira-kira 30 menit. Oke, minasang. Jadi materi kali ini sampai di sini ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah kalian sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, nanti kita akan coba buat contoh kalimat baru ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar atau WhatsApp group. Ja, minasan, kyo wa kore de owarimashita. Arigatou gozaimasu. Sayonara.